Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifie Anastasia dengan NIM 41522110024 dari Prodi Teknik Informatika. Dan di video kali ini saya akan membahas beberapa macam hal. Di antaranya adalah perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Lalu nanti juga saya akan mengerjakan 3 jenis packet tracer activity mengenai IPv4 dan IPv6. Saya sudah menyiapkan filenya di sini yang saya dapatkan dari netacad.com. Jadi langsung saja untuk perbedaan IPv4 dan IPv6. Sebelum masuk ke perbedaan antara keduanya, saya akan membahas sekilas mengenai IP atau Internet Protocol. Jadi IP ini adalah suatu alamat yang berupa bilangan desimal atau bilangan biner yang digunakan untuk mengidentifikasikan device atau perangkat yang terhubung ke internet. Dan setiap device memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Jadi, satu device dengan device yang lain itu tidak ada yang sama alamat IP-nya. Seperti handphone, laptop, komputer yang kita gunakan untuk sehari-hari itu pasti memiliki alamat IP yang berbeda. Nah, si IP ini saat ini ada 2 jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang pertama untuk IPv4 terdiri dari 4 oktet atau 4 ruang dan penulisannya itu dalam bentuk desimal yang dipisahkan dengan titik atau disebutnya itu dotted decimal notation. Nah, setiap oktet itu berkisar antara 0 sampai 255. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komputer itu kan hanya bisa membaca bilangan biner. Jadi kita harus mengkonfigurasikannya ke dalam bilangan si biner itu. Nah, banyaknya device yang bisa menggunakan alamat IPv4 ini ada sebanyak 2 pangkat 32 bit. Dari mana 32 bit? 32 bit itu berasal dari karena satu oktet itu terdiri dari 8 bit. Sedangkan si IPv4 ini kan ada 4 oktet. Jadi 8 kali 4 32 bit. Banyaknya device yang bisa terhubung ke internet dengan menggunakan IPv4 ini sebanyak 2 pangkat 32 bit device atau itu sekitar 4 miliar device yang bisa kita gunakan menggunakan IPv4. Di seluruh dunia ini kan ada lebih dari 4 miliar ya untuk device-nya. Jadi inilah kelemahan dari IPv4. Maka diciptakanlah si IPv6 yang berfungsi untuk melengkapi kekurangan dari si IPv4. IPv6 terdiri dari 128 bit atau device yang bisa digunakan dengan menggunakan IPv6 ini sebanyak 2 pangkat 128 device, itu sekitar 300 quintillion device yang terhubung ke internet dengan menggunakan alamat IPv6. Nah, kelebihan lain dari IPv6 adalah dia sudah auto configuration. Jadi ketika kita menggunakan IPv6, kita sudah langsung dapat alamatnya. Kita tidak perlu mengkonfigurasikannya. Nah, demikian sekilas mengenai perbedaan IPv4 dan IPv6. Langsung saja kita masuk ke paket tracer activity yang pertama, yaitu configuring IPv4 dan IPv6 interfaces. Tadi saya sudah buka untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini nanti ada terbagi menjadi 2 part. Oh, sebelum itu di sini ada disediakan table addressing table, tabel yang berisikan alamat IP. Dan di activity kali ini terbagi menjadi 2 part, yaitu part pertama kita akan mengkonfigurasi alamat IPv4 dan melakukan uji konektivitasnya. Lalu untuk part 2-nya kita akan mengkonfigurasi IPv6 dan verifikasi konektivitasnya. Di sini sudah disediakan not user exact password. Ini nanti passwordnya akan kita gunakan untuk konfigurasi. Jadi langsung saja kita step pertama, kita coba untuk mengkonfigurasi ini. Yang pertama ke N1, CLI,
kita konfigurasi. Passwordnya adalah Cisco, dan ini kita enable. Kita masukkan password class. Langsung kita config ter. Now, kita masuk ke interface gigabit. Gigabit Ethernet 0/0. Masukkan IP address-nya 172.11.21. Jangan lupa subnet mask-nya 128. Oke, kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, ini sudah aktif. Kita exit. Kita konfigurasi interface, masuk ke interface berikutnya, Gabit Ethernet 0/1. Kita masukkan IP address-nya 172.16.20.129. Jangan lupa subnet mask-nya 155.255.128. Oke, kita aktifkan no shutdown. Oke. Kita konfigurasi PC1, masuk ke desktop, IP configuration, kita copy paste. Ini untuk alamat IP-nya. Ini untuk subnet mask-nya. Dan jangan lupa untuk default gateway-nya. Oke, PC1 selesai, PC2, desktop, IP configuration, kita masuk ke ini. Subnet mask dan default gateway. Oke, lalu kita akan masuk ke step kedua, memverifikasi konektivitasnya. Apakah si PC1, PC2 ini terhubung dengan cara melakukan ping. Kita nanti akan melakukan ping dari PC1 ke PC2 dan juga ke dual stack servernya. Kita coba masuk ke PC1, masuk ke command prompt, kita ping, masukkan IP-nya si PC1, PC2, sorry, 16.20.138. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita akan melakukan ping ke dual stack servernya. Server 64.100.110. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita masuk ke part kedua, konfigurasi IPv6 dan verifikasi konektivitas. Kita langsung ke R2-nya. Jadi di R2 nanti kita menggunakan si IPv6 ya. Sama Cisco, kita enable, kita masukkan password class, kita config terminal, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, 0/1, 0/0 benar. Kita masukkan IP address-nya, IPv6 address. Kita masukkan di 201, 8, 12, 4. Kita masukkan lagi IPv6 address. Kita masukkan localhost-nya FE82. 82 link lokal. Aktifkan dengan no shutdown. Oke, kita exit. Masuk ke interface yang kedua, gigabit Ethernet 0/1. Masukkan IPv6-nya, address,
B201, BB8, C0, BE13, 1/64. Sekali lagi IPv6 address FE80 2 link total no shutdown. Oke, sudah. Konfigurasi PC3 sama seperti di IPv4 ya, kita masukkan si ini kan IPv6 di sini 64. Default gateway-nya kita gunakan yang ini. Lalu 4 64. Sudah. Nah, kita akan lakukan ping untuk menguji apakah mereka sudah terhubung. Ping, kita masukkan PC4 bersatu 8 12. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita akan melakukan ping ke si dual stack servernya. 201, BB8, BB8, 100, 40. Nah, sudah berhasil. Jadi, di paket tracer kali ini, kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi IPv4 dan IPv6, serta kita sudah memverifikasi konektivitasnya. Nah, untuk selanjutnya, kita close dulu ini. Di sini juga terlihat completion-nya udah 100/100. Jadi kita sudah berhasil. Kita close, kita masuk ke paket tracer activity yang kedua, yaitu verify IPv4 dan IPv6 addressing. Kita buka dulu. Kita buatkan dulu supaya enak. Nah, sudah. Ini kita sudah membuka paket tracer activity yang kedua, verify IPv4 dan IPv6 addressing. Di sini terdapat addressing table yang masih kosong, nanti kita diharuskan untuk mengisi. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 part. Part 1 kita akan mengisi si table ini, table alamat ini. Lalu part kedua kita akan menguji konektivitas dengan menggunakan ping. Dan yang ketiga kita akan mencari jalur. Kita akan melacak jalur apa saja yang dilewati. Nah, langsung saja ke step pertama. Di sini, use ipconfig to verify IPv4 addressing. Kita akan lakukan klik PC1, command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig /all. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IPv4 dari si PC1.
kita bisa memasukkannya, kita juga dapat get default gateway. Lalu nanti kita akan melakukan hal sama di PC kedua. Nanti akan muncul. Dan begitu juga di langkah kedua, di step kedua, nanti akan muncul IPv6. Nah, jadi ketika kita membuka command prompt PC1 ataupun PC2, kita sudah dan mengetikkan ipconfig/all, kita akan mendapatkan IPv4 dan IPv6 address-nya si PC1 dan PC2. Nanti kita akan mengisikannya di si tabel kosong ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, tadi saya sudah mengisi tabelnya. Nah, di sini saya sudah isikan. Ini merupakan tabel yang kosong ya. Tadi sudah saya copy paste di sini untuk mempersingkat videonya. Jadi, coba kita kecilkan. Oops, sorry. Nah, di sini IP address-nya. Kita sudah selesai melakukan part 1. Lalu di part 2, kita uji konektivitas dengan menggunakan ping. Dari PC1 ping ke PC2. Oke, kita coba. Jadi kita kan ping ke IPv4 PC2. Tadi kita sudah mendapatkan IPv4-nya ya. Si PC2. Ini di 10.10.120. Nah, sudah terhubung benar. Ya, sukses. Apakah hasilnya berhasil? Ya, betul. Dari PC2 ke PC1, kita coba. Main from, kita melakukan ping ke PC1. Ping PC1, 10, 10, 1, 100. Ya, berhasil. Lalu ke step kedua, lakukan ping dari PC1 ke PC2 dengan menggunakan IPv6 address. 1 ke 2, kita akan melakukan ping lagi. Kita ping IPv6. 6-nya di 201. Oh, sorry. Benar, 201. DB8 14 A. Nah, berhasil. Lalu kita melakukan hal yang sama untuk si PC2. Command prompt, ping si IPv6 PC1. 1, 8, 1, 1. Nah, berhasil juga. Lalu kita masuk ke part ketiga. Temukan jalur yang dilewati. Nah, di langkah pertama ini di step 1, gunakan tracer to discover the IPv4 path. Jadi kita masuk ke PC1, lalu kita ke command prompt. Ya, command prompt lagi. Kita ketikkan tracer langsung ke PC2.
Di sini sudah disediakan 10, 1, 20. Nah, alamat apa saja yang dilewati oleh jalur tersebut? Nah, dari PC1 ke PC2, untuk alamat IP yang dilewati ada 4 ini. Ada 10, 10, 197, 15, 110, dan 120. Nah, pertanyaan berikutnya, interface apa saja dari si keempat alamat tersebut? Nah, untuk mengetahui interface-nya apa, kita ke kita ke masing-masing routernya untuk mengecek si interface yang dilaluinya. Kita karena dari PC1 ke PC2 kita mulai dari R1 dulu. Nah, kita akan show IP interface brief. Nah, di sini show IP interface brief. Bentar, saya akan tunjukkan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk R1 itu ada sini 97, berarti gigabit Ethernet 0/0 yang dilalui pertama, gigabit Ethernet 0/0. Lalu untuk si R2-nya kita cari sama show IP interface brief. Nah, untuk R2 itu yang dilalui adalah sini bisa dilihat untuk berarti interface serial 0/0/0. Serial 0/0/0 yaitu 10, 10, 15 yang dilalui. Kita coba di R3-nya sama label show IP interface brief. Nah, muncul, kita coba lihat. Untuk di R3 yang dilalui itu adalah interface ini. Interface serial 0/0/1, yaitu di alamat 10, 10, 1, 10. Nah, untuk yang terakhir ini 10, 10, 1, 20 merupakan si NIC milik si PC2. Jadi ada 4 alamat yang dilalui sepanjang jalur dari PC1 ke PC2 dengan 4 interface. Sudah, lalu kita selanjutnya dari PC2 lacak jalur ke PC1. Nah, ini kebalikannya. Dan kita ke PC2, kita masukkan tracer. Tracer kita masukkan si IP-nya PC1. 1 di 10, 10, 1, 100. Nah, ada 4 alamat yang dilalui, yaitu di 10, 10, 1, 17, 19, 16, dan 100. Sama pertanyaannya, interface apa saja yang dilalui dari PC2 ke PC1, kita bisa ngeceknya dari R3. R3. Nih. Dari R3 itu interface-nya adalah interface-nya adalah interface gigabit Ethernet 0/0, yaitu di alamat 10, 10, 1, 17. Lalu untuk R2
R2 itu di serial, interface serial 0/0/1, yaitu di alamat 10.10.1.9. Nah, untuk R1 di interface, nah ini, di serial 0/0/1, yaitu alamatnya 10.10.1.6. Sedangkan yang paling bawah ini merupakan NIC dari PC1. Jadi ada 4 alamat sama seperti dari PC1 ke PC2 itu ada 4 alamat, ada 4 IP dengan 4 interface juga yang dilalui dari PC2 ke PC1. Lalu berikutnya kita masuk ke step 2, gunakan tracer untuk mencari jalur IPv6. Nah, ini sama saja seperti yang tadi kita sudah lakukan, cuma bedanya kalau tadi kita menggunakan mencari IPv4, di sini kita akan mencari IPv6-nya. Caranya itu sama, kita ke command prompt, dari PC1 ke PC2, kita tracer, kita masukkan si IP-nya, 201 DB8 14A. Nah, di sini ada 4 alamat juga yang dilalui. IPv4, IPv6-nya ada 4, sama seperti IPv4 yang sebelumnya. Ada 4, ada 201 DB8 111, ada DB8 121, 132, dan 14A. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu sama, kita harus mencari interface-nya. Caranya juga sama, karena ini jalur dari PC1 ke PC2, maka kita mulai dari R1. R1, kita coba show IPv6 interface brief. Nah, di sini muncul untuk interface briefnya dari PC1. Dari PC1 ini yang dilalui di R1 itu adalah 111, berarti dia di gigabit Ethernet 0/0. Nah, berikutnya di R2, kita lakukan hal sama, show IPv6 interface brief. Nah, ini muncul untuk di R2, interface yang dilalui adalah di wait, 121. Berarti ini serial, di interface serial 0/0/0 sini. Dan untuk R3-nya kita sama show IPv6 interface brief. Nah, ini kita lihat untuk di R3 yang dilalui adalah si 132. Nah, ini serial interface serial 0/0/1. Dan untuk alamat yang terakhir ini merupakan si NIC dari si PC2. Jadi untuk jalur dari PC1 ke PC2 itu melalui alamat IPv6 sebanyak 4 dengan 4 interface yang tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, untuk berikutnya dari PC2 ke PC1. Ini sama, cuma sebaliknya aja, karena tadi kita sudah cari juga. Kita mulai dari R3. Untuk dari R3 ke PC2 ke PC1, itu bentar kita coba tracer. Tracer
Kita lihat IPv6-nya dulu, tadi di mana tabelnya. IPv6-nya masukkan 201 DB8 DB8 14A. Oh, sorry. Salah, saya harusnya tracer 201 DB8 1 1 A. Nah, di sini ada 4 juga yang dilalui dari PC2 ke PC1. Kita bisa lihat. Nah, kita mulai dari R3. Untuk R3 ini berarti yang dilalui pertama adalah si 141, si gigabit Ethernet 0/0. Nah, ke R2, ke R2 yang dilalui adalah 131 si serial 0, interface serial 0/0/1. Dan yang R1 yang dilalui adalah si 122. Berarti interface serial 0/0/1. Nah, sedangkan yang terakhir, alat yang terakhir ini merupakan NIC IPv6 dari si PC1. Jadi jalur dari PC2 ke PC1 itu melewati 4 alamat IPv6 dengan 4 interface juga, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk paket tracer activity yang ini mengenai pengalamatan dan melacak jalur sudah selesai. Sampai di sini kita close dan akan masuk ke paket tracer activity yang berikutnya. Kita close dulu. Nah, kita masuk ke paket tracer activity yang ketiga. Kita buka dulu. Bentar, saya sesuaikan dulu supaya enak. Nah, kita masuk ke paket tracer activity yang ketiga, use ping and tracer route to test network connectivity. Jadi kita akan menggunakan ping dan kita akan melacak jalur untuk menguji konektivitas jaringannya. Di sini juga disediakan tabel addressing, tabel alamat yang masih kosong juga. Nanti kita diminta untuk mengisinya di sini. Jadi di activity kali ini terbagi menjadi 2 part. Part pertama yaitu menguji dan memperbaiki IPv4 connectivity, memperbaiki si konektivitas IPv4, dan yang kedua adalah menguji dan memperbaiki konektivitas IPv6. Nah, di kegiatan ini nanti tuh ada kesalahan dan kita harus menemukan kesalahannya lalu kita memperbaikinya agar menjadi konektivitasnya itu jalan gitu, benar. Karena sebelumnya salah. Kita langsung masuk ke part 1 untuk test and restore IPv for connectivity. Kita masuk ke step 1. Kita klik PC1, masuk ke command prompt. Kita ketikkan ipconfig/all untuk mendapatkan alamat IP V4 dan V6.
Nah, kita sudah mendapatkan alamatnya si IPv, baik dari IPv4 maupun IPv6-nya, dan kita harus mengisikannya ke dalam tabel. Saya sudah mengisikannya untuk mempersingkat waktu tadi. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan si isian dari tekan warna. Nah, ini tadi saya sudah mengisinya di sini untuk mempersingkat videonya supaya nggak terlalu panjang juga. Kita akan lakukan hal yang sama ke PC3. Kita ketikkan ipconfig/all untuk mendapatkan alamat IPv6 dan IPv4-nya, serta default gateway dan subnet mask-nya. Oke, kita masuk ke step kedua. Oh, kita masih di step pertama. Use ping command to test connectivity between PC1 dan PC3. Kita akan ping dari PC1 ke PC3. Apakah mereka terhubung atau tidak. Tapi di sini sudah ada ketentuannya, ping harus gagal. Oh, jadi karena nanti kita harus menemukan masalah, kita akan mengalami kegagalan saat melakukan ping. Kita coba ya, ping dari PC1 ke PC3. Jadi PC3. Kita masukkan PC3, 4. Di 10, 10, 18, 18. Nah, di sini muncul unreachable, artinya gagal. Jadi pingnya gagal. Nih, kita dapat di sini loss-nya 4. Di sini menandakan bahwa ping yang dilakukan dari PC1 ke PC3 itu gagal. Selanjutnya kita masuk step 2. Dari PC1, masukkan komen untuk melacak rute ke PC3. Jadi kita masuk ke PC1, kita masuk ke command prompt lagi. Kita pakai tracer untuk itu. Tadi PC3, dia di 10, 10, 1, 18. Nah, sini muncul, the trace will eventually end after 30 attempts. Jadi, uji coba ini akan berhenti setelah 30 kali percobaan. Wah, banyak ya. Jadi, kita harus menghentikannya dengan Ctrl+C. Kita hentikan aja, Ctrl+C. Dari PC3, enter, masukkan ini, PC1. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaannya. Alamat IPv4 apa yang terakhir berhasil dicapai? Jadi untuk alamatnya adalah si ini. Si alamat 10.10.197. Itu adalah alamat terakhir yang bisa dicapai. Nah, kita ke C from PC3. Enter necessary command to trace the route to PC1. Jadi dari PC3 kita akan melakukan hal yang sama ke PC1. Command prompt kita masuk ke tracer. Kita masukkan si IPv4-nya PC1. 10.10.198. Nah, sama seperti dari PC1 ke PC3 tadi, dia akan terus melakukan uji coba sampai ke 30 kali, jadi kita langsung menghentikannya aja ke Ctrl+C. Untuk alamat terakhir, ini ada pertanyaannya sama. Alamat terakhir IPv4 apa yang berhasil dicapai? Untuk alamatnya yaitu di sini, di 10.10.117. Itu yang berhasil dicapai. Ctrl+C, klik R1, enter.
Lalu kita ke step berikutnya, kita klik ke R1, masuk enter, password-nya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ada note-nya ya. User accept password is Cisco, preferred accept password is class. Jadi kita di sini masukkan si Cisco-nya dulu. Cisco. Kita enable password-nya class. Sudah masuk ke R1, R1 enter masuk. Lalu kita ketikkan show IP root. Show IP. Wait. Oh, sorry. Show IP interface brief. IP interface brief. Nah, sini kita sudah mendapatkan dua alamat IPv4 di sepanjang jalur itu. Dan salah satunya harus ada di step 2. Step 2 tadi kita sudah. Apakah mereka? Jadi jawabannya adalah ini. Si alamat 10.10.197. 197 yaitu di interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu berikutnya, ulangi step 2E dengan R3, record your answer. Jadi kita akan melakukan hal yang sama ke R3. Kita cek R3. Cisco enable class. Kita masukkan show IP interface brief. Nah, di sini sama. Untuk alamatnya itu adalah yang si 10.10.117, yaitu yang di interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita masuk ke klik R2, press enter and log into the router. Kita klik R2, enter, kita masukkan password Cisco, enable, masukkan password class. Kita show IP interface brief. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada dua alamat. Sepuluh 10.10.1.2 dan 10.10.1.9. Oke, kita close. Lalu kita masuk ke step ketiga. Berikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Bandingkan jawabanmu di step 2 dan dengan jaringan yang tersedia. Apakah error itu? Nah, kita akan melakukan cek. Kita kan tadi sudah mengecek ya untuk R2-nya tadi. Kita coba lihat di sini. Kita coba cocokkan dengan si table address kita di sini. Untuk si serial 0/0 di R2. 0/0 di R2 10.1.15. Nah, di sini ada kesalahan. Ini saya tandai merah. Oh, sorry. Nah, ini. Jadi kesalahannya adalah di interface S0/0/0, yaitu harusnya alamat IP-nya adalah
10, 10, 15, bukan 10, 10, 12. Apa solusi untuk memperbaiki kesalahan? Solusinya adalah mengganti alamat IPv4-nya menjadi alamat IP yang benar, yaitu 10, 10, 15. Kita masuk ke step keempat, kita akan implementasi untuk memperbaiki masalahnya. Oke, kita masuk ke R2. Ini sudah di R2 ya. R2, oke. Kita R2 config ter, lalu kita ke interface S per 0 per 0 per 0. Nah, kita matikan dulu, nonaktifkan dulu untuk nomor IP address yang tadi, yaitu si 10, 10, 12. Kita matikan dengan shutdown. Kalau menghidupkan adalah dengan no shutdown, kita mematikannya dengan no shutdown. Oke, sudah tidak aktif, lalu kita masukkan IP address yang benar. IP address yang benar yaitu di 10, 10, 15. Masukkan subnet masknya di 255. Bentar, untuk subnet masknya kita bisa lihat di sini. 255, 255, 255, 224. Oh, sorry, 252. Kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, sudah diganti. Kita coba dulu. Kita show IP. Sorry. Kita exit. Show IP interface brief. Sebentar, kita masuk ke interface. No. Show IP interface brief. Oh, kita exit dulu. Exit. Show IP interface brief. Nah, di sini sudah berganti. Tadi kan untuk serial interface serial 0 per 0 per 0 itu kan 10, 10, 12. Kita tadi sudah menggantinya menjadi 10, 10, 15. Sudah oke, sudah terganti. Nah, langkah berikutnya adalah dari PC lakukan verifikasi konektivitas dari PC 1 ke PC 3. Nah, kita akan melakukan ping. Tadi kan gagal ya. Kita coba ping 10, 10, 118. Nah, berhasil. Sekarang sudah berhasil. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 1. Ping 10, sorry, PC 1-nya 10, 10, 198. 10, 10, 198. Nah, berhasil. Jadi kita sudah bisa menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan yang ada. Is the problem resolved? Ya. Kita sudah berhasil memperbaikinya. Lalu kita ke part 2. Test and restore IPv6 connectivity. Ini sama yang dilakukan, cuma bedanya adalah menggunakan IPv6. Kalau yang tadi di part 1 kan kita menggunakan IPv4.
4. Di sini kita menggunakan IPv6. Use IP6 config and ping to verify connectivity. Nah, tadi kita sudah mengumpulkan untuk alamat IPv6-nya. Di tabel kita sudah mengisinya. Jadi kita langsung ke step kedua. Kita tes konektivitas antara PC2 dan PC4. The ping should fail. Jadi pingnya harus gagal juga. Kita ke command prompt ke ping dari PC2 ke PC4. PC4 tuh di sini. Kita masukkan 201 DB8 142. Nah, terjadi kegagalan ya di sini. Biasanya kalau kayak gini tuh gagal. Tunggu. Nah, gagal. Sama ya, gagal. Tadi kita juga gagal. Dari PC2, masukkan, ini sama. Kita buka command prompt lagi. Kita tracer IPv6 ke PC4. 201 DB8 142. Oh, tracer IPv6 201 DB8 142. Sebentar. Tracer IPv6 1 DB8 142. Sebentar. Tracer IPv6 masukkan alamatnya 21 DB8 142. Sebentar. Harusnya bisa ya di sini. 2 ke 4 tracer IPv6. Oh, sorry, tracer 201 DB8 142. Nah, kalau muncul ini kan
yang terakhir bisa dicapai? Ini jawabannya ini. Di 132 yang berhasil dicapai nih yang terakhir. 132. Oke, lalu dari PC 4 ke PC 2, lakukan hal yang sama. PC 4 kita kita tracer. Tracer kita masukkan kita masukkan IPv6-nya. 201 DB8 112. Nah, ini kita tunggu dulu. Dia masih melakukan uji coba. Nah, di sini nggak ada yang bisa berhasil dicapai ya. Jadi jawabannya apa yang berhasil dicapai IPv6 address-nya itu, jawabannya tidak ada. Kita Ctrl C untuk menghentikan. Lalu kita klik ke R3. Kita masuk ke Cisco Enable Class Show IPv6 Interface Brief. Nah, di sini ada dua, yaitu di gigabit Ethernet ini 201 di 8141 dan di serial 0/1 201 di 8132. Apakah ada perbedaan? Apakah sama dengan yang di sini? Kita cocokkan di sini sama ya. Gigabit Ethernetnya benar sama. Dan kita masuk berikutnya. Ini udah. Kita masuk step 3, ajukan solusi untuk masalah. Comparing. Tadi kita sudah mengetes untuk melacak jalurnya. Itu sama, tidak ada kesalahan. Kalau tadi di IPv4 kan ada kesalahan ya. Ada di interface S0/0/0 itu ada salah untuk alamatnya. Tapi tadi untuk IPv6 itu nggak ada. Udah cocok dengan tabel yang ada, dengan jaringannya. Lalu apa errornya? Errornya adalah kita coba cek ke sisi 4. Nah, itu konflik kita coba. Nah, kita cocokkan dengan di sini. Sama, aplikasinya sama. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini di default gateway-nya. Ini kan harusnya FE80.2.23, tapi di sini FE80.22. Apa solusinya? Solusinya adalah mengganti si default gateway dari si IPv6 ini dari FE80.2.22 menjadi .2.23. Kita implementasikan langsung. Jadi kita langsung ganti aja. Oke, kita ganti. Lalu kita verifikasi. Kita lakukan ping. Apakah sudah benar atau belum. Kita ping si 201 DB8 142. Nah, sudah berhasil.
sudah benar. Aduh sorry, baterainya udah mulai melemah. Kita percepat ke revisi 4, kita lakukan hal yang sama, ping 201, DB8, 1, 1, 2. Nah, sudah berhasil. Jadi kita sudah menemukan masalahnya dan kita sudah memperbaiki masalah tersebut juga. Jadi di sini konektivitas jaringannya sudah benar. Kita sudah selesai mengerjakan 3 jenis paket tracer activity sampai berhasil juga. Jadi saya rasa sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.